Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi wa alihi ajmain amma ba'd. Yang saya hormati Mudirul Mahat wal Madrasah Al-Qur'an La Raiba Hanifida, khususnya Abi Hanif dan Umida. Pada malam hari ini saya akan mempresentasikan tentang adab terhadap Al-Qur'an yang kedua kalinya. Yang sebelumnya itu bergabung dengan adab bukan adab tapi ya adab seputar hataman, versinya hataman. Kalau ini kan terhadap Al-Quran. Yang sebelumnya sudah saya jelaskan satu. Nah, pada hari ini saya akan menjelaskan sisanya. Jadi yang kedua kalinya ini akan saya jelaskan sisanya. Jadi kita langsung saja masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu keharaman mengenai berdebat keharaman berdebat mengenai Al-Quran tanpa dasar ilmu. Ini sebenarnya sebelumnya itu menafsirkan Al-Quran ya, tapi ini kan juga hampir sama dengan berdebat, karena berdebat Al-Quran itu mungkin karena kita itu punya pendapat sendiri. Jadi untuk menafsirkan Al-Quran pada dasar ilmu itu karena tanpa alasan yang dapat dibenarkan. Jadi kalau kita berdebat mengenai Al-Quran, juga penafsirannya termasuk juga, itu tanpa alasan yang dapat dibenarkan, maka itu diharamkan dan sangat dilarang. Tapi jika dia tidak tahu, itu dimaafkan. Mungkin anak kecil yang agak sembarangan mungkin, nah itu cukup diingatkan saja, gak boleh gini, harus begini. Atau jika nggak mau ambil resiko, juga ambil jalan terbaiknya saja. Namun untuk hadisnya secara sahih, beliau kan kanjeng Nabi Muhammad SAW bersabda, al-mira'u fil Quran, al-mira'u fil Quran kufrun, yang artinya memperdebatkan Al-Quran adalah kekafiran. Terus berikutnya yaitu menyebut surah dengan namanya. Untuk menyebut surah dengan namanya itu boleh. Ya umumnya lah boleh. Semisal menyebut surah Al-Baqarah, ya kita sebut Al-Baqarah itu sebenarnya juga boleh. Menyebut surah Al-Imran, An-Nisa, Al-Fatihah itu boleh-boleh saja. Namun ada juga yang bilang itu makruh. Terus bagaimana dong menyebutnya? Lah, menyebutnya itu kurang lebih ya kita menjelaskan isi kandungan dari surah tersebut. Semisal surah Al-Baqarah, surah yang di dalamnya ada kisah Al-Baqarah, terus Al-Imran, surah yang di dalamnya dijelaskan tentang keluarga Al-Imran, seperti itu. Jadi kalau yang bilang makruh kurang lebih menjelaskannya seperti itu. Terus yang berikutnya itu mempertanyakan ayat Al-Quran. Jika mempertanyakan ayat Al-Quran karena dia lupa, nah bilangnya itu hendaknya bukan karena lupa, mempertanyakan ayat Al-Quran. Kita lebih ke fokus mempertanyakan ayat Al-Quran, isi dari kandungan ayat Al-Quran tersebut sendiri. Nah, jadi jika kita mempertanyakan Al-Quran, nah seenggaknya dia berkata kepada diri sendiri kepada diri sendiri, hikmah dari pertanyaan tersebut itu apa? Seperti itu. Kalau berdasarkan ditanya cukup dijelaskan seperti itu, sekian begitu. Terus makruh berikutnya itu makruh menanyakan bahwa aku lupa ayat ini. Nah, kalau semisal bilangnya aku lupa terhadap ayat ini, itu sebenarnya kurang tepat ya. Kalau berdasarkan kita itu kurang tepat. Yang lebih tepat itu aku telah dilupakan ayat ini. Bukan berarti ayatnya melupakan kita, enggak. Cuman bedanya berdasarkan sabda Rasulullah itu beliau bersabda, la yakun ahadukum nasitu ayata kada wa kada bal huwa nusya, yang artinya janganlah seseorang dari kalian mengatakan aku lupa ayat ini dan ini, karena sebenarnya dia telah dijadikan lupa. Jadi konsepnya itu dianya itu udah dijadikan lupa, seperti itu. Bukan karena kita itu kita melupakannya, tapi kita itu dijadikan lupa sehingga ya konsepnya lebih ke dilupakan ayat ini. Terus berikutnya yaitu penisbatan variasi qiraah pada qori'nya. Semisal penisbatan variasi pada qori'nya, itu contohnya qori'nya qiraahnya itu seperti ini. Nah, ini qori'nya si Abu Amr, terus qiraahnya Nafi, qiraahnya Hamzah, qiraahnya Kisai, itu boleh. Karena ya demikian juga perbuatan ulama salaf dan ulama khalaf itu tanpa ada yang mengingkarinya. Jadi ibaratnya kayak kita itu menyebut qori pada umumnya. Ini qorinya siapa, ini qorinya siapa gitu. Jadi menyebut namanya. Terus bagaimana jika orang kafir itu mendengarkan bacaan Al-Quran? Nah, ini termasuk adab terhadap Al-Quran. Bagaimana cara menyikapinya? Tidak dilarang kalau semisal orang kafir itu mendengarkan ayat Al-Quran, karena bisa jadi itu sebagai bentuk harapan bahwa orang kafir itu masuk Islam karena kita membaca ayat Al-Quran. Untuk dalilnya itu surah At-Taubah ayat 6 yang berbunyi,
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in ahadum minal musyrikin astajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalamallah. Yang artinya, dan jika di antara kaum musyrikin ada yang meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah agar dia dapat mendengar firman Allah. Surah At-Taubah ayat 6. Jadi berdasarkan ayat ini, konsepnya itu biar barangkali orang kafir itu punya ada harapan akan masuk Islam karena kita bacakan kiroah atau suatu bacaan ayat Al-Quran. Namun dengan catatan dilarang menyentuh Al-Quran itu. Jadi ketika kita membacakan Al-Quran, itu tidak diperbolehkan menyentuh orang kafir itu menyentuh Al-Qurannya. Terus jika kita bertanya, kalau mengajarkan kepada orang kafirnya gimana? Nah, kalau mengajarkan kepada orang kafirnya itu ada dua posisi. Jika diharapkan keislamannya maka ada dua pendapat. Boleh. Yang pertama itu boleh. Boleh, ya layaknya kayak kita membacakan ayat Al-Quran kepada orang kafir. Nah, jika diharapkan keislamannya kan mungkin barangkali biar Islam itu dikenal oleh orang kafir tersebut. Namun ada juga yang mengatakan tidak boleh. Layaknya menjual Al-Quran kepada orang kafir. Kan kalau menjual nggak boleh. Nah, kalau mengajarinya juga ada yang berpendapat tidak boleh, layaknya menjual Al-Quran kepada orang kafir. Yang berikutnya, masih ke yang tadi, kalau ngajarin ke orang kafir gimana? Jika tidak diharapkan keislamannya, maka tidak diperbolehkan. Terus untuk media penulisan Al-Quran. Media penulisan Al-Quran itu contohnya di gelas lah. Contohnya di gelas. Jadi di gelas dibuat minum untuk orang sakit. Jadi ibaratnya kayak apa ya bilangnya, asma lah, maksudnya lebih ke barokah lah kurang lebih. Nah itu ada yang boleh, mayoritas boleh, tapi yang tidak memperbolehkan itu kalau di kitabnya itu an-Nakhai, melarangnya. Contohnya yang kita tadi, gelas yang ada tulisan ayat Al-Quran terus dipakai untuk minum orang sakit. Terus untuk penulisannya sendiri itu boleh jika di atas kayu dan kulit. Itu menurut Imam Malik. Tapi jika di bangunan, contohnya masjid, musola, itu juga boleh. Layaknya pendapat Imam Malik, cuman diarahkan ke masjid karena bangunan kokoh lah. Namun juga kalau nggak ditulis di bangunan seperti itu juga nggak masalah. Yang penting tidak ada yang penting kalau misal kita membuat tulisan ayat Al-Quran di bangunan, tidak ada unsur kita itu menjelekkan ayat Al-Quran itu sendiri. Terus yang berikutnya itu bernafs atau berludah dengan ayat untuk jambi-jambi, dengan ayat Al-Quran untuk jambi-jambi. Untuk pendapat yang dipilih di kitabnya itu, yaitu kitab At-Tibyan, itu tidak makruh, boleh. Ibaratnya kayak berkah. Jadi kalau semisal kita kalau berkah kan konsepnya kan ke para masyayikh, para kiai-kiai, minta doa untuk kesembuhan ini biar cepat sembuh. Nah, kalau meludah dengan ayat Al-Quran untuk jambi-jambi, pendapat yang dipilih itu tidak makruh. Jadi boleh, bukan sunnah tapi boleh. Oke, untuk meludahnya di sini itu nafs ya. Jadi kalau nafs itu meludah pelan tanpa mengeluarkan dahak. Kurang lebihnya seperti itu. Oke, sekian dari saya presentasi tentang adab terhadap Al-Quran dari kitab At-Tibyan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.